bakti sosial ini sebenarnya itu adalah amanah. Kalau saya terus terang tidak mempunyai apa-apa. Jadi hal-hal yang kami kasihkan itu adalah titipan. Saya hanyalah mengantarkan amanah dari orang-orang yang hatinya tulus, hatinya yang ikhlas. Kenapa saya membuat masjid di atas pegunungan? Karena satu, di atas pegunungan biasanya kadang-kadang tidak ada masjid. Masyarakat yang mau ibadah begitu jauhnya, apalagi di usia simbah-simbah yang udah tua, harus jalan kaki, yang jalannya terjal. Dan masjid tujuannya yaitu satu, biar masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan senang. Namanya Nur Ali Suwandi. Polisi berpangkat Inspektur 2 ini bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang hari ini kita melaksanakan kegiatan patroli yaitu patroli Venok. Siap. Ya, kita laksanakan. Siap. Setiap hari, Ali bersama tim Satuan Patroli Jalan Raya atau PJR memacu mobilnya memantau kondisi lalu lintas dan pengguna jalan agar tak melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Namun, lebih dari itu, setiap selesai menjalankan tugasnya sebagai Polantas, Ali bergegas menjalankan misi lainnya. Ia berganti kendaraan menuju desa-desa di Kabupaten Gunung Kidul yang dekat dengan pos polisi Patuk tempatnya berjaga. Ali menemui banyak lansia yang tinggal seorang diri, yatim piatu atau fakir miskin di pelosok-pelosok desa untuk memberikan bantuan berupa sembako atau kebutuhan lainnya. Ya, sudah belasan tahun Ali mengemban misi kemanusiaan dengan menolong orang-orang yang membutuhkan. Selain saya melaksanakan dinas, saya mempunyai kegiatan kemanusiaan, kesosialan. Setelah dinas, saya di luar, masuk ke pelosok-pelosok, ke gunung-gunung, saya bertanya kepada masyarakat, bertanya apakah di sini ada orang atau adik atau siapapun yang kurang beruntung. Namun niat saya hanyalah silaturahmi dan memberikan hal yang kecil. Ali bercerita, awal mula hatinya terketuk untuk terus menolong orang lain adalah karena ia ingat pesan dan petuah dari gurunya. Sebelum menjadi polisi, Ali tinggal dan menimba ilmu di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Ia diasuh dan tinggal bersama Kiai Jamaluddin Ahmad. Pesan dari Kiai Jamaluddin inilah yang terus terpatri di hatinya, bahwa sebaik-baik manusia adalah ia yang memberi manfaat untuk sesama. Amanahnya beliau adalah Bon Ali, panggilan saya kan di Pondok Bon Ali. Bon Ali, besok kalau kamu udah menjadi polisi, pesan saya, jadilah polisi yang hubbul waton minal iman, yang artinya cintailah bangsa ini. Yang kedua, beliau juga berpesan, jadilah polisi yang langkah-langkahnya selalu bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia ini. Ali mengunggah setiap misi kemanusiaannya ke sosial media dengan harapan semakin banyak orang yang mau ikut membantunya. Dengan menggalang dana dari para dermawan, ia bisa menyalurkan bantuan kepada lebih banyak lansia di Gunung Kidul atau daerah lainnya. Akun Instagram Ali dengan nama @polisibaksos kini sudah diikuti lebih dari 53.000 orang.
Sementara akun TikToknya di @bonali51 sudah memiliki 134.000 pengikut. Bakti sosial ini sebenarnya itu adalah amanah. Kalau saya terus terang tidak mempunyai apa-apa. Jadi hal-hal yang kami kasihkan kepada simbah-simbah yang berada di gunung, orang-orang yang nggak mampu, itu adalah titipan. Saya hanyalah mengantarkan amanah dari orang-orang yang hatinya tulus, hatinya yang ikhlas. Setiap malam, selepas sholat maghrib, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di sebuah ruangan sederhana di tengah-tengah perkampungan di Kota Gede, Yogyakarta. Ruangan ini berfungsi sebagai musola, sekaligus aula serbaguna bagi anak-anak Yayasan Bumi Damai. Yayasan ini didirikan oleh Nur Ali Suwandi sejak 2008 sebagai rumah singgah untuk anak-anak yang membutuhkan tempat untuk bernaung. Keinginan mendirikan rumah ini muncul saat Ali berkunjung ke desa-desa dan melihat banyak anak yatim piatu atau duafa yang tak mendapat akses pendidikan serta tempat tinggal yang layak. Di Yayasan Bumi Damai, Ali menyekolahkan mereka, memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus mengajarkan ilmu agama. Alhamdulillah di sini sekarang udah ada 110 anak. Di sini ada anak yatim piatu, fakir miskin, anak duafa, anak yang bermasalah dengan hukum, dan juga ada anak yang dari keluarga ex-napiter yang berada di Yayasan Bumi Damai Samsi. Setelah menyelesaikan sholat dan mengaji, barulah anak-anak Yayasan Bumi Damai berbuka puasa bersama. Mereka berkelompok, duduk melingkar dengan 4-5 orang lainnya, lalu menyantap makanan berbuka yang disajikan di nampan besar bersama-sama. Kebersamaan menjadi hal yang membuat betah anak-anak ini ketika tinggal di Yayasan Bumi Damai. Meski jauh dari orang tua dan keluarga, kesedihan mereka bisa sejenak hilang ketika bisa melakukan apapun yang mereka sukai bersama kawan lainnya. Saya suka sekali karena banyak teman-teman. Karena di sini banyak teman-teman bisa makan bareng pakai lengser, sekolah bareng, semuanya bareng. Apalagi sama teman yang saya sayangi. Biasanya main sama teman-teman, sekolah bareng, makan bareng, kemana-mana bareng. Safa dan Gusti menjadi dua di antara ratusan anak-anak yang sudah tinggal di Yayasan Bumi Damai lebih dari 5 tahun. Himpitan ekonomi ketika ayah mereka meninggal dunia membawa Safa dan Gusti dititipkan oleh keluarganya di yayasan ini. Harapannya mereka bisa melanjutkan pendidikan formal sekaligus menimba ilmu agama di Yayasan Bumi Damai. Saya ingin di sini karena agar ibu saya tidak susah membayari sekolah. Saya kasihan sekali dengan orang tua saya. Ceritanya dulu ayah kan nggak ada, jadinya nggak ada yang ngurusin. Terus bunda ngirim ke sini. Ya katanya bunda Gusti dikirimin ke sini, disuruh belajar di sini. Nur Ali Suwandi hadir sebagai ayah sekaligus guru dan pengayom yang berjasa bagi Safa, Gusti, dan anak-anak lainnya. Di mata para anak asuhnya, sosok Ali yang juga polisi dianggap tegas, disiplin, namun di sisi lain berhati penyayang dan perhatian. Pak Ali itu baik, sayang sama Gusti. Gusti nganggap kayak ayah Gusti sendiri. Buat Pak Ali, semoga Pak Ali sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, diberikan keselamatan dimanapun Pak Ali berada. Lindungi Pak Ali ya Allah, jauhkan Pak Ali dari mana ya, masukin surganya Allah. Saya, kalau Pak Ali, saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu,
dan bahagia, rezekinya tambah banyak, dijauhkan dari mara bahaya. Jadi saya itu memandang hamba Allah itu sebenarnya manusia itu semuanya baik. Ya. Kenapa saya merawat ex Napiter atau keluarga Napiter atau anak-anak Napiter? Karena saya punya misi. Misi saya adalah menyelamatkan anak bangsa. Yayasan Bumi Damai yang didirikan oleh Ibda Nur Ali Suwandi memberikan ruang aman bagi anak-anak yatim piatu, duafa, serta anak yang terjerat masalah hukum. Yayasan ini juga menampung anak-anak yang ayah atau anggota keluarganya menjadi narapidana terorisme. Dari 110 santri yang tinggal di Yayasan Bumi Damai, saat ini ada 12 anak yang ayahnya menjalani masa hukuman karena terlibat tindakan terorisme. Semua berawal saat Ali diperbantukan menjadi petugas bagian pembinaan pada Detasmen Khusus 88 Anti Teror pada 2018. Ali mengenal para napiter tersebut hingga akhirnya ia dipercaya untuk merawat dan membina anak napiter sembari menunggu sang ayah menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Jadi saya itu memandang hamba Allah itu sebenarnya manusia itu semuanya baik. Ya. Kenapa saya merawat ex Napiter atau keluarga Napiter atau anak-anak Napiter? Karena saya punya misi. Misi saya adalah menyelamatkan anak bangsa. Rizky, bukan nama sebenarnya, menjadi salah satu anak ex Napiter yang dititipkan di Yayasan Bumi Damai. Saat ayahnya ditangkap oleh Densus 88, 5 tahun lalu, Rizky kehilangan kepala keluarga. Saat itu, Rizky masih berusia 10 tahun. Perekonomian keluarganya limbung karena ibunya juga mengalami diskriminasi sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Awal masuk, keluarga saya ada masalah keuangan yang membuat saya tidak bisa melanjutkan pendidikan di SMP. Yang bapak saya yang baru saja keluar dari lapas memerintahkan saya agar masuk ke yayasan ini. Bapak saya punya kenalan di kota gede. Beliau menyarankan agar saya dititipkan di sini. Katanya tempatnya bagus. Dan di sini saya bertemu Bapak Ali. Trauma bertemu aparat kepolisian sempat membekas pada benak Rizky. Bayang-bayang penggerebekan rumahnya saat ayahnya ditangkap masih tersimpan jelas di pikirannya. Hal itu yang membuat Rizky ragu ketika diminta tinggal di Yayasan Bumi Damai yang diasuh oleh polisi. Awalnya saya pikir polisi itu semuanya tidak ada yang baik. Sampai ketika saya datang ke yayasan ini semuanya berubah. Saya bertemu Pak Ali, beliau merubah hidup saya menjadi lebih baik. Awalnya saya juga memberontak pada ayah saya untuk tidak ditempatkan di yayasan ini karena yang mengasuh adalah polisi. Tapi ayah saya memaksa. Beliau berkata bahwa tidak semua polisi itu buruk. Banyak polisi di luar sana yang masih baik kepada kita. Diskriminasi serta stigma yang melekat padanya sebagai anak napiter juga sempat membuat Rizky mengurung diri dan tak bisa bersosialisasi dengan baik di kota tempat asalnya. Meski kini ayah Rizky telah bebas dari lapas setelah menjalani hukuman 4 tahun, ia meminta Rizky untuk tetap tinggal di Yayasan Bumi Damai. Alasannya agar pendidikan, baik formal maupun ilmu agama yang diberikan kepada Rizky lebih terjamin. Terlebih, Rizky memiliki cita-cita sebagai hafiz atau penghafal Al-Quran. Ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena sudah menerima saya dengan baik di sini. Sehingga saya mempunyai teman lagi, tidak kesepian lagi, dan ada yang mau menjaga saya.
Selain Rizky sebagai anak ex-napiter, Yayasan Bumi Dama yang diasuh oleh Ibda Aliswandi juga menjadi rumah aman bagi Wasita. Ia pernah dijatuhi hukuman penjara karena menjadi anggota organisasi massa yang dilarang oleh negara. Wasita ditangkap oleh Densus 88 sekitar tahun 2020. Setelah menjalani hukumannya selama 3 tahun, ia dibebaskan pada Juli 2023. Kemudian dari situ keluarga saya, karena memang saya juga tidak punya tempat tinggal, daripada saya numpang-numpang ke nggak jelas begitu. Sementara sebelum saya ketangkap itu tulang punggung itu di saya. Jadi tulang punggung keluarga itu saya, karena saya tertangkap otomatis keperluan keluarga tidak ada yang mengcover. Ya dari situ kenal Pak Ali, kemudian istri saya sarankan untuk bergabung dengan Pak Ali. Kurang lebih seperti itu cerita singkatnya. Tak banyak yang dilakukan oleh Ali untuk program deradikalisasi. Ia hanya memanusiakan ex-napiter serta anggota keluarganya. Menganggap ex-napiter sebagai warga biasa tanpa menaruh curiga dan stigma, serta mengajak mereka terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan proyek-proyek sosial. Para ex-napiter saya ajak kegiatan, seperti halnya pernah saya ajak kegiatan pembuatan masjid, terus saya ajak kegiatan baksos, saya ajak untuk penambalan jalan. Nah, akhirnya dari ex-napiter itu dia akan tumbuh dalam pemikirannya. Jadi jihad itu tidak hanya perang dan melawan negara yang sah. Dia akhirnya bisa memahami, oh membangun masjid dan masjid ini nantinya untuk beribadah, merasakan, oh ini adalah sebagian jihad yang sebenarnya. Kini, Wasita sudah bisa kembali ke masyarakat setelah benar-benar meninggalkan organisasi yang mengajarkan radikalisme. Karena masyarakat kan tahu ya, walaupun saya menjalani hukuman semacam itu, tapi masyarakat tahu saya tidak melakukan perbuatan yang membunuh orang atau melakukan penghukuman. Cuma secara hukum bahwa saya melanggar hukum atau undang-undang di negeri ini. Setelah setahun bergabung bersama Yayasan Bumi Damai, Wasita diberi modal usaha untuk bisa mandiri, sembari ia menata kembali kehidupannya. Wasita bisa berdagang kecil-kecilan bersama istrinya untuk menghidupi ke-7 anaknya. Tak hanya itu, Wasita juga kini membantu Ali menjadi staf pengajar di Yayasan Bumi Damai. Ia bertugas mengajarkan anak-anak yatim piatu membaca Al-Quran. Tidak ada kata yang lebih baik saya sampaikan kepada Pak Ali kecuali ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena atas izin Allah saya dipertemukan dengan Pak Ali, orang yang baik, orang yang penuh kasih sayang, sehingga selama saya menjalani hukuman itu keluarga saya, anak-anak bisa sekolah, terus kemudian bisa makan, istri juga tenang, saya juga di dalam menjalani proses itu juga bisa tenang. Kenapa saya membuat masjid di atas pegunungan? Karena satu, di atas pegunungan biasanya kadang-kadang tidak ada masjid. Masyarakat yang mau ibadah begitu jauhnya, apalagi di usia simbah-simbah yang udah tua, harus jalan kaki, yang jalannya terjal. Bangunan berbentuk Ka'bah ini bukan berada di Mekah, Arab Saudi. Ini adalah masjid yang diinisiasi oleh Ibda Aliswandi dan warga Dukuh Batur Turu, Kelurahan Mertelu, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul. Bangunan yang megah dan kokoh berdiri di atas bukit ini bisa dilihat dari kejauhan. Namun siapa sangka, masjid ini dulunya adalah musola usang yang berdinding kayu serta bambu. Ya, saat menjalankan misi sosialnya ke desa-desa, Ali kerap kali melihat musola yang sudah tidak layak untuk digunakan. Maksud dan tujuan saya adalah satu, karena kenapa saya membuat masjid di atas pegunungan? Karena satu, di atas pegunungan biasanya kadang-kadang tidak ada masjid. Masyarakat yang mau ibadah begitu jauhnya,
Apalagi di usia simbah-simbah yang udah tua harus jalan kaki yang jalannya terjal. Ali mencarikan dana dari para dermawan untuk membangun masjid. Tak jarang ia merogoh koceknya sendiri. Saat ini sudah ada 19 masjid dan rumah ibadah yang pendiriannya diinisiasi oleh Ali. Dengan adanya masjid adalah tempat untuk menjalin silaturahmi. Karena bangsa ini akan kuat apabila masyarakatnya sering silaturahmi, seringnya ketemu, menjalin kerukunan. Insya Allah bangsa Indonesia ini akan kuat. Jadi saya berusaha, masjid-masjid yang saya bangun adalah saya ingin menyatukan bangsa ini dengan kerukunan dan silaturahmi. Silaturahmi dan gotong royong menjadi kata kunci. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi Ali ketika melihat ratusan warga dengan antusias bahu-membahu membangun masjid. Masjid Ka'bah di Dusun Batur Turu ini nantinya akan diintegrasikan dengan sejumlah situs lainnya. Harapannya, selain menjadi tempat ibadah, Masjid Ka'bah ini bisa menjadi daya tarik wisata yang bisa mendatangkan devisa bagi warga desa. Memang Pak Ali selain berpikiran untuk menjamin kelayaan masyarakat untuk beribadah, membangunkan masjid, ini juga beliau itu insya Allah ke depan juga mau mendongkrak kaitannya dengan perekonomian warga. Jadi sampai perekonomian nantinya memang ini mau digandengkan dengan situs-situs yang lainnya biar bisa nanti dikenal oleh khalayak luas, oleh masyarakat Indonesia secara khusus, secara umum, itu nanti biar bisa untuk wisata religi. Selain masjid, Ali juga menginisiasi pengeboran sumber mata air. Sejak 2018, sudah ada 16 sumber mata air yang didirikan oleh Ali dengan bantuan warga desa. Semuanya berada di Kabupaten Gunung Kidul yang memang kerap dilanda kekeringan saat musim kemarau. Salah satu yang sudah dirasakan manfaatnya oleh warga berada di Dukuh Krinjing, Kelurahan Mertelu, Kecamatan Gedangsari. Sebelum ada pengeboran sumber mata air, warga Dukuh Krinjing memenuhi kebutuhan airnya dengan membeli dari tangki-tangki keliling. Per kepala keluarga harus merogoh kocek hingga Rp400.000 untuk mendapatkan satu tangki berisi 5.000 liter air. Air ini bisa kita manfaatkan. Sekarang ada bantuan dari Bapak Ali, itu alhamdulillah mulai tahun ini warga bisa mencukupi, jadi tidak kekurangan air atau tidak susah air. Intinya warga Dusun Krinjing sebagian wilayah lor itu bisa menikmati air, sumber mata air dari bantuan Bapak Ali. Kini, sumur bor yang mengalirkan air secara deras itu bisa dinikmati oleh 100 warga dari 29 keluarga di Dusun Krinjing. Mereka tak lagi kesulitan mencari air untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk menyirami tanaman palawija di ladang. Di tahun ini alhamdulillah dilanda musim kemarau yang panjang, tapi alhamdulillah pada tahun ini tidak terlalu susah, khususnya Dusun Krinjing wilayah lor, gitu Pak. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh Ibda Nur Ali Suwandi menginspirasi banyak orang, khususnya rekan-rekan kerjanya di kepolisian. Ibda Ali sendiri dinilai sebagai pribadi yang bersahaja dan dekat dengan masyarakat. Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Alfian Nurizal, mengapresiasi jerih payah Ali untuk bisa bermanfaat di tengah masyarakat di luar tugas pokoknya. Kita untuk Polantas hadir di masyarakat untuk memberikan pelayanan secara optimal, yaitu di mana tingkat kegiatan pelaksanaan pelayanan itu adalah kemanusiaan yang diutamakan. Jadi di mana untuk kegiatan yang dilakukan oleh saudara Ibda Ali yang kita kenal Bun Ali ini sangat disentuh, diterima kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya berharap untuk apa yang sudah dilakukan oleh Bun Ali ini menjadikan inspirasi dan istiqomah, dilakukan dengan keikhlasan, ketulusan, karena berharap untuk ridhonya Allah SWT, dan
berbuat kebaikan untuk memberikan kemanfaat bagi masyarakat. Meski memiliki segudang kegiatan sosial di tengah masyarakat, di mata keluarga, Ali tetap menjadi sosok suami dan ayah yang siap membantu. Tak jarang, di waktu senggangnya, ia menemani sang istri berjualan batik di Pasar Beringharjo. Nah, kita pokoknya selalu intinya membagi waktu sendirilah. Bisa-bisa kita lah, pinter-pinter kita mengatur waktu. Harus bisa, soalnya ya gimana ya Mas, anak-anak kan harus juga butuh perhatian juga. Kalau dibilang cemburu, pasti anak saya pasti ada rasa cemburu juga sama anak kok yang diperhatikan, anak-anak Bumi Damai terus, nah gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus bisa memanage perasaan anak-anak kita sendiri gitu. Meski sempat merasa was-was dan ragu saat Ali ingin membuat rumah singgah dan yayasan untuk ratusan anak yatim piatu, termasuk keluarga Napiter, Lina tetap yakin bahwa apa yang dilakukan suaminya adalah demi kebaikan banyak orang. Pada akhirnya, dukungan keluarga menjadi sumbu bagi Ali untuk terus menjalankan misi kemanusiaan. Kalau repot sih enggak, karena ini termasuk kegiatan yang baik ya. Jadi saya sangat mendukung. Karena Pak Ali itu kalau punya kemauan untuk misal kayak baksos, menolong orang gitu nggak bisa direm istilahnya. Dia mempunyai tekad yang kuat. Bahkan kalau malam aja kadang sok diem gitu. Saya sampai kamu tuh mikir apa gitu ya. Mikir bangsa ini katanya gitu. Ikhlas tanpa batas, ikhlas tanpa balas, menjadi kata-kata pengingat bagi Ibda Nur Ali Suwandi agar misi-misi kemanusiaan yang ia lakukan bisa terus dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang. Misi kemanusiaan sekaligus pengabdian dan dedikasi yang ia berikan sepenuhnya untuk Ibu Pertiwi.